إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berikutnya ayat yang ke-114 dari surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di di bayan kalamillah ta'ala wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Berkata Syekh Sa'di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang dia menghalangi manusia di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan berzikir menyebut namanya. yakni menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan ibadah padanya. Siapa yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada mereka. Perbuatan kezaliman yang besar menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk disebut namanya, untuk dijadikan sebagai tempat ibadah. Wa sa'a fi kharabiha, dan justru berusaha untuk meruntuhkannya, merusaknya dan menghancurkan masjid-masjid tersebut. Sekedar menghalangi saja tentu itu adalah perkara besar, terlebih kemudian menghancurkannya. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak sepantasnya bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah kecuali dalam keadaan penuh rasa takut. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka di dunia kerendahan, kehinaan. Walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka di akhirat nanti azab yang besar. Ayat ini masih kaitannya dengan ahlul kitab kalau kita melihat runtutan-runtutannya. Siapa yang dimaukan dengan ayat ini? Para mufassirin khilaf. Sebagian mereka menyatakan yang dimaukan adalah orang-orang Nasrani. Di mana orang-orang Nasrani pada waktu terdahulu mereka menghalangi manusia dari Baitul Maqdis dan melarang manusia sholat padanya. Di mana mereka bersekutu dengan Bukhtanasor, memerangi
Baitul Maqdis dan berusaha untuk menghancurkannya. Bukhtanasar adalah seorang penguasa dari Babilonia. Seorang daripada penguasa yang beragama Majus. As-Suddi menyatakan kanu dhaharu Bukhtanasar ala kharabi Baitul Maqdis hatta kharabahu. Dahulu mereka orang-orang Nasrani bekerja sama dengan Bukhtanasar untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Hingga kemudian mereka merusaknya. Wa amara an tutrah fihil jiyah, dan memerintahkan untuk dilemparkan ke dalam Baitul Maqdis tersebut bangkai-bangkai. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasannya yang dimaukan adalah orang-orang musyrikin. Di saat mereka menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, menghalangi untuk masuk ke Makkah, melakukan ibadah di sana. Maka siapa yang lebih zalim daripada perbuatan mereka, orang-orang Quraisy yang menghalangi Rasul dan orang-orang yang beriman untuk memasuki Masjidil Haram. Al-Muhim di sana ada dua pendapat tersebut. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Ai la ahad adlam wa asyaddu jurman mimman mana'a masajidallah an dzikrillahi fiha." Dan nanti kita akan ketahui bahwa Syekh Sa'di dalam perkara ini menggabung daripada dua penafsiran tersebut. Artinya bisa secara zahir, bisa secara maknawi. Bisa secara hakiki dalam artian betul-betul takhrib, yakni dirusak dan dihancurkan, dan itu yang dilakukan oleh Bukhtanasar. Bisa pula makna daripada berusaha untuk menghancurkannya, yakni berusaha untuk kemudian menghalangi manusia daripada ibadah. Maka tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada perbuatan orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya. Wa iqamatis shalah wa ghairiha min anwa'it ta'at, dan untuk menjalankan sholat dan selainnya dari berbagai macam bentuk-bentuk amalan ketaatan, termasuk di dalamnya kajian-kajian ilmiah. Maka sesuatu yang sangat besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala di saat kemudian seseorang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah untuk kemudian diadakan padanya kajian-kajian ilmiah yang dibahas padanya Al-Quran dan Sunnah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang terindikasi dengan pemahaman-pemahaman menyimpang yang memang diketahui secara pasti, bukan hanya dzunun, bukan hanya sekedar prasangka. Mereka mengajarkan untuk memberontak kepada penguasa, mengkafirkan sesama muslimin, dan yang semisalnya. Adapun orang-orang yang mengajak kepada tauhidullah, memeringatkan kepada manusia dari bahaya kesyirikan, mengajak kepada sunnah Rasulullah, dan memperingatkan dari bahaya kebid'ahan, memperingatkan manusia dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka tidak sepantasnya untuk kemudian dihalang-halangi.
dan dikhawatirkan orang-orang tersebut termasuk dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat ini. Meskipun kaitan ayat ini pada orang-orang kafir yang mereka menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam musyrikin ataupun kelompok Bukta Nasar tadi. Maka tetapi bisa masuk pula orang-orang muslimin yang menghalangi saudaranya dari melakukan ibadah. Terancam dengan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Wa man azlam, siapa yang lebih zalim mimman mana'a masajidallah, dari orang-orang yang menghalangi manusia dari masjid-masjid Allah, ayat karofi hasmuhu, untuk disebut namanya, nama Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkannya. Berusaha untuk menghancurkan daripada masjid-masjid tersebut. Kehancuran masjid itu ada dua macam. Imma hancur bangunannya, wa imma hancur dari sisi tidak lagi ada di situ kegiatan-kegiatan keagamaan. Tidak termakmurkan. Itu juga merupakan bentuk daripada kharabul masajid. Wa sa'a ay istahada wa badala wus'ah fi kharabiha al-hissi wal ma'nawi. Ini dijelaskan di sini oleh Syekh. Yakni berusaha dengan sekuat tenaga. Istahada wa badala wus'ah. Ini berusaha dengan sekuat tenaga. Fi kharabiha, dalam menghancurkannya, meruntuhkannya. Al-hissi, yakni meruntuhkan secara hakiki, wal ma'nawi, atau meruntuhkan secara maknawi. Mungkin bangunannya masih utuh, tetapi tidak lagi dipakai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kajian-kajian ilmiah dilarang di situ. Fal kharab al-hissi hadmuha wa takhribuha wa takdziruha. Menghancurkan secara hissi, yakni secara hakiki, yakni dengan meruntuhkannya, merusaknya, dan mengotorinya. Wal kharab al-ma'nawi, sedangkan menghancurkan secara maknawi, maksudnya adalah man'udz dzakirin bismillah fiha, melarang orang-orang berzikir menyebut nama Allah padanya. Wa hadza 'amun likulli man ittasafa bihadhihi sifah. Kemudian beliau menyatakan bahwa ini umum, meskipun kaitannya dengan perkara tertentu. Ya, tentu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini berlaku secara umum setiap siapa saja yang tersifati dengan sifat ini. Dua sifat. Yang pertama, mana'a masajidal an yadhkara fi hasmuhu. Yang kedua, wasa'a fi kharabi. Fayadkhul fi dzalika ashabul fil. Maka masuk di dalamnya adalah ashabul fil, Abroha. Masuk di dalamnya. Karena dia berusaha dengan sekuat tenaga. Membawa segelar pasukan dari Habasyah menuju ke Makkah. Untuk menghancurkan secara hissi. Dia telah mempersiapkan gajah-gajah yang besar, ukuran besar, untuk kemudian dalam benak dia nanti akan bisa menghancurkan Ka'bah hanya dengan sekali angkat oleh gajah-gajah tersebut. Gajah-gajah yang besar yang diikat, kemudian tali tersebut dipancangkan pada tiang-tiang Ka'bah. Sehingga gajah-gajah tadi sekali gerak langsung akan runtuh. Bayangan si Abroha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Masuk di dalamnya juga wa Quraisy hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha amal Hudaybiyah. Ini beliau menggabungkan dari dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah kharab secara hissi, pendapat yang kedua adalah kharab secara maknawi. Kharab secara maknawi, yakni yang dilakukan oleh Quraisy terhadap Rasulullah SAW menghalangi beliau dan para sahabat pada tahun Hudaybiyah. Kita lihat bahwasanya orang-orang Quraisy begitu sangat menghormati Ka'bah, tidak mungkin akan menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena mereka menghalangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari beribadah di Ka'bah tersebut untuk menunaikan umrah ataupun menunaikan haji, ya, al-muhim pada masa Hudaybiyah tersebut, maka ini masuk di dalam usaha untuk menghancurkan Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhalang untuk bisa masuk ke Makkah, kemudian berada di daerah Zituwa, yang kemudian di sana melakukan gencatan senjata selama 10 tahun antara beliau dengan orang-orang Quraisy. Meskipun belum sampai 10 tahun, baru berjalan beberapa tahun begitu, Quraisy telah melakukan pelanggaran dan terjadilah Fathu Makkah. Rasulullah SAW sempat menyatakan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, maka ahadun yasuddu an hadzal bait. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang kemudian dihalangi dari rumah Allah ini. Orang mau beribadah ke rumah Allah, tidak ada yang boleh menghalanginya. Waqad kana ar-rajul yalqa qatil abi au akhi fala yasuddu. Dalam keadaan dahulu seseorang bertemu dengan pembunuh bapaknya atau pembunuh saudaranya di Masjidil Haram. Maka di saat kemudian mau masuk ke Masjidil Haram, karena aminah, mau mendapatkan jaminan keamanan, tidak ada yang boleh mengganggunya. Fala yasuddu. Tidak ada yang kemudian dihalangi. Nah, ini Rasul SAW dengan para sahabat. Mereka datang dan beribadah kepada Allah, ditahan dan dihalang oleh Quraisy. Mereka menyatakan, la yadkhul alaina man qatala aba'ana yauma Badr wa fina baqin. Tidak akan pernah untuk masuk kepada kami orang-orang yang telah membunuh bapak-bapak kami. Yauma Badr, pada perang Badar. Wafina baqi, dalam keadaan masih ada yang hidup di antara kami ini, masih ada yang tersisa di antara kami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.